Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika mereka mendengar beliung tambang bintang hitam, orang-orang dari klan surgawi ini sadar. Meskipun beliung tambang bintang hitam tidak ada dalam daftar senjata di dunia atas. Hal itu karena beliung tambang bintang hitam hanyalah beliung tambang dan sangat tidak cocok untuk digunakan sebagai senjata. Namun sebagai artefak tertinggi, beliung tambang bintang hitam sangat berguna di waktu-waktu tertentu, sehingga reputasinya pasti tidak sedikit. Jadi pria Parobaya yang berpenampilan seperti orang sarjana mengangguk. Pantas saja saya masih terkejut bahwa seseorang di dunia bawah ini dapat menembus penghalang saya. Jelas, King Feng ini juga menerima gelar di Menara Huanlong. Meskipun gelar perunggu, tapi gelarnya adalah Sura. Dan itu adalah gelar teratas di antara gelar perunggu. Jadi itu cukup membuatnya sangat bangga. Dalam pemahamannya, semut di alam bawah tidak mungkin bisa menembus penghalangnya. Karena di dalam penghalangnya terdapat hukum sebab dan akibat yang cukup kuat. Faktanya, meskipun gagasan King Feng secara umum benar, hal itu dapat dianggap meremehkan para pejuang dari alam bawah. Misalnya, Cui Xi di alam tengah juga menggunakan pedang tanpa nama untuk menggunakan hukum sebab dan akibat. Meskipun dia tidak menguasai hukum sebab akibat, melainkan hanya menggunakan hukum sebab akibat yang dibawa oleh angin kehidupan dan kematian dari Sungai Kuning. Situasi Lo Sheng kira-kira sama dengan Cui Xi. Dia tidak memahami hukum sebab dan akibat sendiri. Dia hanya mengadakan hukum sebab dan akibat pada beliung tambang bintang hitam untuk mendobrak penghalang King Feng. Tidak perlu bicara omong kosong. Ayo ambil naga leluhurnya dulu. Meski sudah menetas dan tandanya tidak bisa dibalik, tapi setelah kembali ke klan, para senior pikirkan cara lain. Kata pria kekar itu. Adapun GPR dan mengapa Yuse tidak merebut naga leluhur alih-alih membawa orang itu kemari. Sebagai sosok inti dari kelompok mereka, bosmu masih lebih kuat dari pria kekar. Jadi melihat ekspresi GPR yang aneh, bosmu bertanya, "PR, apakah kamu menemukan sesuatu?" Mendengar itu, GPR mengangguk dan berkata, "Iya, ada penemuan penting." 6 orang lainnya tiba-tiba menjadi penasaran ketika mereka mendengar penekanan hati-hati dari GPR, dan mata mereka juga terfokus pada GPR. "Apa yang penting?" Bosmo terus bertanya. Yuse terkekeh dan berbicara di hadapan GPR. "Kakak, saya menemukan keberadaan Menara Linglong." Menara Linglong? Ini seharusnya berada di dunia yang luas ini. Apa? Menara Linglong? Menara Linglong, salah satu dari 3 menara percobaan. Bukankah sudah hilang selama bertahun-tahun? PR, apakah Anda serius dengan ini? Beberapa orang lainnya meminta konfirmasi kepada GPR. Bosmo berhenti sejenak kemudian berkata, "PR, apakah Menara Linglong ini benar-benar ada di dunia ini?" GPR mengangguk. "Ya, hampir pasti Menara Linglong hilang di alam bawah ini." "Bosmo, kali ini keberuntungan kita memang sangat bagus. Hanya saja naga jahat itu agak sulit untuk dihadapi. Tapi nilai Menara Linglong ini tidak terukur," kata pria kekar itu. King Feng juga mengangguk. Menara Huanlong dan Menara Yulong, keduanya penuh sesak sekarang. 2 menara percobaan masih jauh dari cukup. Jika kita dapat menemukan Menara Linglong, itu pasti akan menjadi pencapaian yang luar biasa. PR, bagaimana Anda mengetahui keberadaan Menara Linglong? GPR menunjuk Lo Sheng dan berkata, "Saya mengetahui berita ini dari orang ini." Mendengar itu, pria kekar itu mengayunkan sabit raksasa di tangannya, menancapkannya di tanah, berjalan menuju Lo Sheng dan berkata dengan dingin, "Anda harus memberitahu saya di mana Menara Linglong." Lo Sheng menatap pria kekar itu dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab kata-katanya.
Melihat wanita di depannya, dia menganggap dirinya bukan apa-apa. Jadi pria kekar itu mengambil 2 langkah dan berjalan menuju loseng. Nah, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Jika Anda tahu yang sebenarnya, cepat ceritakan. Saat ancaman pria kekar itu baru setengah jalan, GPR segera melanjutkan. Hal penting yang saya bicarakan bukanlah keberadaan Menara Linglong. Jelas, Menara Linglong juga merupakan barang yang sangat berharga bagi klan surgawi dan sangat penting bagi 7 orang di depan mereka. Namun GPR mengatakan bahwa pagoda Linglong tidak penting, yang membuat 6 orang lainnya bingung. Jadi King Feng dan yang lainnya, mereka semua menatap GPR dengan mata aneh. Bosmo berkata dengan tenang, Menara Linglong tidak penting? Apakah Anda yang lebih penting dari itu? Dia. GPR menuju ke arah loseng dan melanjutkan. Dia berkata bahwa dia pernah ke Menara Linglong dan telah diuji oleh monumen bakat. Dia bahkan melihat nama ayahku di sana. Senior Gu, tanya Bosmo. Jelas bakat Gu Haize hanya bisa dicantumkan di baris pertama, dan dia belum mendapatkan gelar di Menara Linglong. Namun bakat hanyalah salah satu aspek yang menentukan tingginya prestasi seorang pejuang untuk mencapai kesuksesan besar di klan surgawi. Dia telah mencapai status yang baik. Jadi ketika Bosmo menyebut Gu Haize, dia juga memanggilnya senior. Sebenarnya, dari 7 orang yang hadir, hanya GPR dan pria kekar yang tidak mendapat gelar di monumen bakat. Di antara 5 orang lainnya, Bosmo mendapat gelar perak. Dan 4 sisanya semuanya mendapat gelar perunggu. Dan sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk membentuk tim dengan mereka. Alasan utama GPR dapat berpartisipasi dalam operasi ini adalah karena ayahnya. Iya, GPR mengangguk. Tidak ada cara untuk memalsukan ini, jadi dia yakin Loseng memang memasuki Menara Linglong. Lalu, apa yang lebih penting dari Menara Linglong? Bisakah Anda memilih poin-poin penting? Pria kekar itu terus bertanya. Itu masih dia, kata GPR lagi. Saat ini, kata-kata GPR telah membingungkan 6 orang lainnya. Memang ada yang istimewa dari wanita di hadapan mereka. Tidak banyak makhluk dengan pupil emas di dunia. Mungkin saja bagi beberapa keturunan klan naga, namun menjadi keturunan klan naga saja tidak cukup untuk menarik perhatian mereka terlalu banyak. Dia mengatakan bahwa dia telah memperoleh gelar di monumen bakat dan dianggap sebagai anggota klan surgawi kita, kata GPR dengan tenang. Mendengar ini, King Feng tersenyum tipis dan berkata, saya telah mendapat gelar, tapi ada orang di dunia bawah yang bisa mendapatkan gelar di Menara Linglong. Ini berita yang aneh. Apa warna gelarnya dan apa jenisnya? Di antara para prajurit yang hadir, kecuali Bosmo, King Feng memiliki gelar tertinggi. Dia memang sangat prihatin dengan masalah ini. Masalah gelar ini masih perlu diverifikasi. GPR berpikir sejenak sebelum berkata. Dia bilang dia memperoleh gelar emas. Ketika kata-kata GPR baru saja keluar, wajah 6 orang lainnya sangat aneh. Dan orang yang bereaksi paling keras adalah King Feng. Tapi dia tersenyum bangga dan kemudian berkata, PR, apakah ada serangga di kepala Anda? Apakah Anda bodoh? Tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Bahkan Bosmo menggelengkan kepalanya sedikit. PR, Anda masih kurang pengalaman. Apakah Anda percaya ini? PR, jangan tertawa terlalu keras. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Jelas, mereka sama sekali tidak mempercayai kata-kata GPR. Faktanya, GPR juga meragukan kata-kata Loseng, karena itu hanyalah kata-kata kosong tanpa bukti. Tapi GPR mempercayai Loseng dan itu juga berdasarkan penilaiannya sendiri. Jadi dia berkata, Bosmo, Menara Linglong telah hilang sebelumnya. Sejauh yang saya tahu, Menara Linglong dibuka dalam waktu yang relatif singkat sebelum menghilang. Jadi belum ada yang mendapatkan gelar di atas. Dan gelar surga emas ini diucapkannya sendiri. Jika dia tidak melihat gelar ini, bagaimana dia bisa menceritakannya sendiri? Lagi pula, tidak ada yang kebetulan seperti itu di dunia kan?
King Feng mendengus pelan. Bagaimana jika anak ini mendapat informasi tentang klan surgawi saya dari suatu tempat? Atau orang lain mendapat gelar klan surgawi emas? Yang lain tidak memiliki kemungkinan ini. Bosmo menggelengkan kepalanya. Di antara ratusan ribu orang di dunia, bahkan para jenius dari ras lain telah menajamkan kepala mereka dan masuk ke menara percobaan klan surgawi. Belum lagi hanya 6 makhluk yang mendapatkan gelar surgawi emas di dunia yang luas ini. Bahkan di antara jutaan dunia besar, mustahil makhluk hidup manapun dapat melakukannya. Jelas, Bosmo sangat yakin hal ini. Bukan karena mereka, tapi para pejuang alam atas memang sombong dan meremehkan jutaan makhluk di dunia bawah. Lagi pula, jumlah makhluk hidup di jutaan dunia ini memang sangat besar, sehingga hampir mustahil untuk dihitung. Dan banyak pejuang yang naik ke alam atas juga menunjukkan bakat yang sangat kuat. Bahkan hati seni bela diri yang sangat ulet. Bahkan banyak makhluk dari dunia bawah telah mencapai prestasi luar biasa setelah naik ke alam atas. Dan beberapa bahkan dinobatkan sebagai penguasa dunia dewa. Namun secara umum masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pejuang di alam bawah dan alam atas. Dan pembatasan ini terjadi hampir di semua tempat. Misalnya, vitalitas langit dan bumi di alam atas jauh lebih ganas dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi di alam bawah. Jadi makhluk yang lahir dari vitalitas langit dan bumi di alam atas akan terlahir lebih kuat daripada yang ada di alam bawah. Selain itu, ada juga masalah sumber daya, masalah warisan dan lainnya. Jadi ketika GPR tiba-tiba mengatakan ini, bagaimana mereka bisa mempercayainya? PR, jangan lupakan poin terpenting. Wanita ini mengatakan dia dikenali oleh klan surgawi. Tapi saya tidak merasakan tanda apapun dari klan surgawi pada dirinya. Jadi pengakuan macam apa ini? Saat ini mata semua orang berbinar seketika karena kata-kata GPR terlalu mengejutkan. Sehingga semua orang melupakan hal ini. Bagaimanapun untuk dikenali oleh klan surgawi, seseorang hanya perlu naik ke monumen bakat tingkat kedua. Pada saat itu, monumen bakat akan secara diam-diam menyembunyikan tanda klan surgawi di tubuh mereka. Tapi mereka tidak dapat merasakan tanda apapun dari Loseng sekarang, yang berarti Loseng mengada-ada, atau dia memang telah masuki monumen bakat dan telah diuji. Tetapi dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik ke baris kedua. GPR mengangguk. Iya, saya juga tidak merasakannya, tapi tubuhnya awalnya bukan miliknya, tapi ditempati. Melihat semua orang terus-menerus menyangkal penilaiannya, GPR juga terguncang. Meskipun sebelumnya logikanya mendukung tebakan GPR, tapi sekarang dia memikirkannya. Gelar emas ini memang agak sulit dipercaya, dan dia menjadi curiga lagi. Ini bisa diverifikasi dengan mudah. Temukan saja tubuh aslinya dan lihat. Apa susahnya? Pria kekar itu tertawa dan berkata, lagi pula tidak mudah berpura-pura menjadi anggota klan surgawi. Dari awal hingga akhir, Loseng tidak mengatakan sepatah kata pun. Dengan kekuatannya sendiri sangat tidak realistis untuk melawan kekuatan 7 alam dewa ini. Terlebih lagi, Loseng hanya menempati tubuh Feng Nianyun. Biarpun jiwanya tersegel, biarpun dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak bisa melawan 7 orang di depannya. Bagaimanapun orang kuat pada level ini dapat menghancurkan seluruh dunia sepenuhnya. Pada saat ini, Loseng juga memahami bahwa jika dia ingin mengambil naga leluhur ini dengan aman, Loseng hanya bisa membuktikan dirinya sendiri. Untungnya dia tidak berbohong. Jadi Loseng berkata, "Oke, tubuh saya ada di luar tanah suci Tianchen ini. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa ikut dengan saya." Bosmo merenung sejenak, kemudian dia melihat kembali ke naga jahat yang berada dalam kondisi berdebu. Setelah memikirkannya beberapa saat, dia berkata, "Naga jahat itu telah dibersihkan. Saya kira kita perlu mempekerjakan orang lain untuk mengangkatnya. Jadi bukan tidak mungkin." Lelaki kekar itu tersenyum dingin. Verifikasi keasliannya hanya butuh waktu sebentar.
Tapi kalau berbohong akan membuang-buang waktu kita. Loseng mengangguk dengan tenang, tetapi melihat kekuatan alam laut dewa, dia berkata, "Tolong, keluarkan mereka bersama-sama." Orang kuat di alam laut dewa dari 4 kerajaan dewa ini seperti potongan kayu, berdiri tak bergerak di samping mereka, mendengarkan percakapan antara Loseng dan orang-orang ini. Mereka sama sekali tidak memahami topik klan surgawi, tetapi mereka hanya samar-samar memahami bahwa Loseng ingin membuktikan sesuatu kepada mereka. Bagaimanapun orang-orang ini tidak secara langsung menyerang Loseng, tetapi mempercayai kata-kata Loseng. Jadi, Loseng memberi mereka secercah harapan. Lagi pula, bahkan jika sekelompok orang kuat di alam laut dewa tidak menempati mayat tersebut, mereka tidak akan mampu bersaing dengan 7 orang kuat di alam dewa ini dalam kondisi prima mereka. Sekarang Loseng meminta mereka untuk membawanya keluar, yang membuat secercah harapan tiba-tiba muncul di hati para pejuang dari 4 kerajaan dewa utama ini. Tapi tanpa diduga, pria kekar itu melirik ke arah sekelompok orang tersebut dan dia berkata dengan tenang, "Itu hanya sekelompok tikus kecil, bunuh saja mereka, terlalu merepotkan untuk mengeluarkannya." Ketika kata-kata ini diucapkan, hati semua prajurit dari 4 kerajaan dewa utama tiba-tiba tenggelam. Seolah-olah hidup mereka benar-benar tidak berharga di hadapan orang-orang berkuasa di alam dewa ini. "Hei, Yuan Bei benar, akan merepotkan untuk membawanya keluar mereka. Jadi bunuh saja mereka." Setelah mengatakan itu, Yusuf berjalan menuju Zhou Huang dan yang lainnya dengan pisau hitam. Jadi jika orang ini benar-benar melakukannya, maka jiwa para pejuang dari 4 kerajaan dewa utama ini akan musnah seluruhnya. Melihat pemandangan ini, murid emas Loseng tiba-tiba melontarkan pandangan tegas. "Berhenti!" Tapi bagaimana Yusuf bisa mendengarkan kata-kata Loseng? Pedang hitam di tangannya telah terangkat. Energi pedang hitam secara bertahap menyebar ke sepanjang bagian belakang pedang, dan dia akan mengayunkan pedangnya. Melihat itu, para pejuang di 4 kerajaan dewa utama sedang meratap di dalam hati mereka. Saat ini, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mati dalam situasi ini. Jadi bagaimana mereka bisa rela dibunuh begitu saja ketika mereka tidak mampu melawan? Tapi meskipun mereka meratap di dalam hatinya, mayat itu benar-benar di luar kendali. Terlepas dari ekspresi kesedihan dan kebencian di matanya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Loseng berkata dengan dingin, "Bagaimana jika saya akhirnya menemukan Menara Linglong dan membuktikan bahwa saya memang memiliki gelar surga emas?" Mendengar itu, Yusuf benar-benar berhenti memegang pisau hitam di tangannya. Dia melihat nada sumpah Loseng dan dia sangat yakin. Dia menyeringai dan berkata dengan nada mengejek, "Oh, sepertinya Anda benar-benar yakin telah mendapatkannya." "Iya," kata Loseng dengan tenang sambil menatap Yusuf. "Bagaimana jika ternyata Anda tidak memilikinya?" Yusuf terus bertanya sambil tersenyum. "Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menjadi musuh saya. Jadi betapa saya ingin berurusan dengan Anda saat itu. Mungkin Anda akan kesulitan jika saatnya tiba," kata Loseng dengan tenang. Saat ini, Gu PR juga mengerutkan kening dan berkata, "Yusuf, hentikan! Belum terlambat untuk memverifikasinya terlebih dahulu." Senyuman Yusuf berubah dingin dan pedang hitam di tangannya tiba-tiba menebas pada saat ini. Namun pedangnya tidak menyerang orang-orang kuat di alam laut dewa, tapi energi pedang tiba-tiba meluas dan langsung mengeluarkan energi pedang hitam setinggi puluhan kaki. Kemudian ujung energi pedang itu tenggelam ke dalam tanah dan terbang menuju kejauhan. Jika Anda berdiri di atas tanah suci Tianchen dan melihat ke bawah, Anda dapat melihat garis tipis memanjang dari pusat tanah suci Tianchen hingga tepi tanah suci. "Oke, saya akan mendengarkan adik perempuan saya." Yusuf tersenyum. Baginya, tikus-tikus ini tidak bisa dibunuh, jadi itu tidak berarti banyak. Kemudian dengan sedikit putaran bunga di atas mata kanan Gu PR, kekuatan pemenjaraan Kaisar Perang Tianfeng dan lainnya dihilangkan, dan semua mayat dikembalikan ke kebebasannya pada saat ini.
Bahkan setelah mendapatkan kembali kekuatan untuk bergerak, tidak ada seorang pun di alam laut dewa yang memilih untuk melarikan diri. Lagi pula mayat ini tidak dapat menggunakan energi aslinya, bahkan tidak dapat terbang dengan tubuh fisiknya, dan tidak dapat berlari cepat sama sekali. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketujuh dewa yang kuat ini. Ayo pergi. Tubuh Anda tidak boleh terlalu jauh dari tanah suci Tianchen, kan? Kata King Feng ringan. Seberapa jauh jaraknya? Dunia ini sendiri tidak besar. Cibir pria kekar itu. Lo Shen tidak banyak berbicara, tetapi berkata kepada Kaisar Perang Tianfeng dan yang lainnya. Ayo pergi bersama. Segera, para prajurit dari 4 kerajaan dewa utama mengangguk diam-diam dan mengikuti Lo Shen. Sementara 7 penguasa alam ilahi mengikuti di belakang semua orang. Dibutuhkan sebatang rupa untuk meninggalkan tanah suci Tianchen. Setelah memulihkan susunan teleportasi, semua orang memasuki Laut Suci Tianyu lagi dan mulai kembali ke sepanjang jalur para suci di Laut Suci Tianyu. Tetapi ketika kembali ke jalan orang suci, para penguasa besar alam laut dewa mengeluarkan perisai raksasa di tangan mereka, mencoba memblokir panah biru itu dengan bantuan perisai raksasa. Namun King Feng tersenyum tipis. Tidak perlu. Kemudian dia melambaikan tangannya dengan lembut. Energi aslinya bersinar dan penghalang meluas, menutupi semua orang di dalamnya. Bahkan meskipun kekuatan panah biru itu sangat kuat, mereka tidak dapat menembus penghalang King Feng. Di bawah perlindungan penghalang ini, semua orang dengan mudah melewati jalan orang suci dan memasuki alam rahasia Kaisar Dewa. Pantas saja, kalian semua masuk ke dalam mayat-mayat itu. Dan mayat-mayat ini pasti didapat dari kuburan-kuburan ini, kan? Tanya Bosmo. Meskipun ketujuh orang dari klan surgawi ini tidak meremehkan kekuatan para pejuang dari alam bawah, mereka mengagumi upaya sungguh-sungguh mereka untuk menemukan metode ini, sehingga dapat menghindari kekuatan pengorbanan darah. Iya. Lalu, di mana tubuh Anda? Bosmo bertanya lagi. Di sisi lain Pulau Kaisar Dewa, jawab Lo Shen. Secara umum, ketika kembali ke kuburan, para prajurit dari 4 kerajaan dewa utama akan menempati jenazah pada posisi semula. Lagi pula tidak banyak jenazah yang terawetkan dengan baik, terutama jenazah orang-orang berkuasa di alam laut dewa yang dibutuhkan. Jika jenazah dibuang begitu saja setelah digunakan, saya khawatir tidak akan banyak jenazah yang bisa digunakan di kuburan sekarang. Kali ini, banyak orang kuat di alam laut dewa tidak melakukan ini. Sebaliknya, mereka langsung mengendalikan mayat-mayat tersebut untuk melewati kuburan dan berjalan langsung ke tepi laut Pulau Kaisar Dewa. Di tepi laut Pulau Kaisar Dewa masih ada beberapa penguasa besar alam laut dewa yang tinggal di sini. Bagaimanapun tubuh fisik semua orang telah ditinggalkan di tepi laut. Jika tubuh fisik ini dihancurkan, itu akan merepotkan. Selain itu ada penganut Tao Bai Mei, Bai Yuerong, dan lainnya yang belum memasuki tanah suci Tianchen. Adapun kuil-kuil berjajar di tepi pantai dan setiap tubuh duduk di tanah dengan tenang dalam posisi bersila. Mereka kembali! Mereka kembali! Teriak seorang ahli alam laut dewa yang tertinggal. Mata Bai Yurong dan Tao Bai Mi berkilat dan mereka menatap mayat-mayat itu, tetapi ada ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang terjadi? Anda baru saja mengusir mayat-mayat itu. Bai Yurong berkata dengan terkejut. Mata Tu Bai Mei tertuju pada gadis di depan, karena di pelukan gadis ini ada benda kecil berbulu. Meski penampilannya sangat aneh dan sama sekali tidak terlihat seperti naga, namun aura yang keluar darinya membuat Tu Bai Mei sangat yakin. Naga leluhur, mereka berhasil. Wajah Tu Bai Mei tiba-tiba bersinar karena kegembiraan dan dia akan menembak. Tetapi pada saat ini dia merasakan beberapa tekanan kuat, dan orang kuat yang bisa membuat Tao Bai Mi merasakan tekanan tidak berasal dari dunia ini. Bahkan Lo Shen tidak dapat memberikan tekanan seperti itu pada Tao Bai Mi. Bagaimanapun, meskipun Lo Shen telah menunjukkan metode yang kuat, budidayanya sendiri hanya di alam hidup dan mati dan kehendak dunia. Tapi saya khawatir dia akan mampu bersaing dengan keinginan dunia
karena kekuatan Loseng hampir sama dengan kekuatan alam laut dewa biasa. 7 orang alam dewa? Tobaime menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, menatap dingin ke-7 orang dari klan surgawi. Setelah perjalanan ini, Kaisar Pelantian Feng dan yang lainnya akhirnya kembali ke Pulau Kaisar Dewa dan wajah mereka menjadi rileks. Lagi pula tidak ada yang mau memasuki jiwa mereka ke dalam mayat. Namun kekuatan pengorbanan darah adalah metode kikuk ini. Semuanya, tarik tubuh Anda. Kaisar Pelantian Feng dan yang lainnya baru saja menyelamatkan nyawa, tetapi mereka terlalu malas untuk memperhatikan Tobaime. Mereka hanya mengeluarkan jiwa mereka dari mayat dan menembak ke arah tubuh mereka sendiri. Setelah mayat-mayat itu kehilangan jiwanya, mereka jatuh ke tanah satu persatu, dan masing-masing bergegas kembali ke tubuhnya sendiri. Adapun Loseng, dia tidak akan memperlakukan tubuh Feng Nianyun seperti ini. Lagi pula, Feng Nianyun bukanlah orang mati. Jika dia memperlakukan tubuhnya seperti ini, Loseng takut dia akan mengamuk. Oleh karena itu, Loseng segera menemukan tempat terbuka untuk duduk, kemudian memisahkan jiwanya dari raganya dan terbang kembali ke tubuhnya. Loseng perlahan membuka matanya dan pada saat ini, dia melihat naga leluhur yang baru saja lahir, terbang ke arahnya. Hah? Wajah Loseng menunjukkan keraguan. Bukankah naga leluhur ini memiliki perilaku yang membebas? Dan dia menempati tubuh Feng Nianyun. Secara logika dia seharusnya menganggap Feng Nianyun sebagai ibunya. Tapi ketika pertanyaannya baru saja muncul di benaknya, suara samar King Long melayang ke arahnya. Naga leluhur memang memiliki perilaku mencetak, tetapi jejaknya tidak dibedakan berdasarkan penampilan, tetapi berdasarkan jiwa. Tapi terima kasih Loseng, Anda masih melakukannya. Sebelumnya, jiwa Loseng meninggalkan tubuh dan menjauhkan diri dari King Long. Meskipun ada hubungan antara keduanya, King Long tidak dapat mengamati hal-hal di sekitarnya. Sekarang Loseng telah mengambil kembali tubuhnya, jadi secara alami dia bisa berkomunikasi dengan King Long secara langsung. Kali ini King Long melihat Loseng membawa Zulong bersamanya, jadi dia tentu saja dia sangat senang. Oh, orang ini laki-laki. Gu Pe'er yang tidak jauh dari situ melihat jiwa keluar dari tubuh Feng Nianyun dan langsung berlari ke tubuh seorang pria berwajah tampan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Adapun bos Mo di sebelahnya memandang Loseng dengan acuh tak acuh, kemudian dia mengangguk sedikit. Dia memang memiliki tanda klan surgawi saya, jadi orang ini memang pernah ke Menara Linglong. Kalaupun dia punya tanda, bukan berarti dia sudah mendapat gelar. Baris kedua monumen bakat sudah cukup meninggalkan bekas, kata King Feng dengan enteng. Bosmo mengangguk dan melanjutkan. Tidak masalah, kita dapat terus memverifikasi bagaimanapun. Pada akhirnya kita akan menemukan Menara Linglong. Astaga, pria ini laki-laki. Gu Pe'er sangat bingung sekarang. Mengenai apakah Loseng dikenali oleh klan surgawinya, dia tidak peduli. Karena tidak ada rasa keterasingan antara naga leluhur yang baru lahir dan Loseng. Dia melemparkan dirinya ke pelukan Loseng dan terus menjilati Loseng. Pada saat ini, Tobaime berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Kemudian dia berkata, Luo Tianxin, terima kasih telah membawa naga leluhur keluar dari tanah suci Tianchen. Sambil memegang naga leluhur di pelukannya, Loseng melirik ke arah Tobaime, tetapi bertanya dengan dingin. Mengapa Anda berterima kasih pada saya? Mendengar kata-kata Loseng, Tobaime mengerutkan kening, kemudian dia berkata, kami ingin mengambil telur naga leluhur ini begitu lama, tetapi kami belum mengeluarkannya. Sekarang setelah Anda mengeluarkannya, tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda tidak perlu berterima kasih padanya, karena naga leluhur ini bukan milik Anda. Saat ini, Yuse memegang pedang hitam di tangannya dan berjalan perlahan menuju sisi ini. Mereka berdua orang kuat di alam dewa, dan kedua belah pihak menemukan satu sama lain dalam sekejap. Namun ketujuh orang dari klan surgawi ini tidak menganggap serius Tobaime. Sementara Tobaime mengira dia sendirian, ditambah Yulong, tangan Loseng. Dia mengabaikan seketujuh orang ini.
Mendengar kata-kata Yuse, wajah Tobaime tiba-tiba menjadi gelap. Dari mana asal Anda? Saya adalah anggota penguasa surgawi hukuman Guntur. Jelas, Tobaime juga tahu bahwa dia mungkin bukan lawan dari 7 orang di depannya. Untungnya, kekuatan di belakangnya terkenal di dunia. Menghadapi kelompok orang kuat yang setingkat dengan dirinya, Tobaime hanya bisa mengubah kekuatan di belakangnya. Namun, dia baru setengah menyelesaikan pertanyaannya. Pria kekar itu tertawa dan berkata, saya akan menakut-nakuti orang dengan Tian Sun saat saya membuka mulut. Anda bisa menggunakan trik ini untuk menipu orang-orang di dunia bawah. Karena semua orang berasal dari dunia besar. Tapi jangan gunakan trik ini kepada kami. Menipu? Tobaime menyipitkan matanya. Pada saat ini bosmu berkata, yang terlemah dari 3 kekuatan utama ras manusia adalah Dewa Surgawi hukuman Guntur. Tetapi yang terkuat di tingkat Dewa Surgawi bukanlah sesuatu yang dapat kami komentari. Senang mengetahuinya. Pendeta Tobaime tersenyum tipis. Terlihat bahwa dia yang memakai topeng perak adalah yang paling kuat. Tapi dia tidak akan bisa bertarung karena dia tidak percaya pada orang ini. Jadi Tobaime sangat terkendali. Terlepas dari Tian Sun yang kuat, naga leluhur ini pasti milik klan surgawi saya dan tidak ada kemungkinan ras lain terlibat. Lanjut bosmo. Klan surgawi. Setelah mendengar kata-kata bosmo, kelopak mata Tobaime tiba-tiba bergetar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.